Selanjutnya ada produk DeFi mining yang terdapat modal itu misalnya 20 juta. Selanjutnya di sini angka profitnya bisa 50% dan resikonya bisa menyentuh sampai 100%. Nah, selanjutnya Bang Bima ini menemukan produk DeFi yang baru gitu yang bernama UTDC, atau kepanjangannya undang teman dapat cuan. Nah, di situ terdapat modal 0. Selanjutnya terdapat profit itu 20% dan resikonya juga 0%. Nah, artinya di sini kita tidak memiliki modal, terus kita mendapatkan keuntungan sebanyak 20% tanpa menanggung resiko sebanyak berapa persen gitu. Resikonya itu terdapat 0%. Nah, kemarin tuh juga dijelaskan mengenai apa itu UTDC, yaitu undang teman dapat cuan. Nah, di situ tuh Bang Bima itu menjelaskan bahwa kita mengundang teman kita. Nah, nanti kayak kode referralnya itu bakal dimasukin oleh teman kita sehingga kita mendapatkan keuntungan sebanyak 20% itu, begitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang dibawakan oleh Mbak Shirley itu mengenai Binance Academy. Nah, di sini Mbak Shirley itu menjelaskan bahwa mengenai Web3, lebih jelasnya mengenai Web3. Nah, di Binance Academy itu juga terdapat course atau kelas-kelas untuk belajar mengenai blockchain, trader, dan NFT creator, community manager, marketer, dan lain sebagainya. Kemarin dijelaskan oleh Mbak Shirley dan itu lumayan panjang banget penjelasannya. Nah, selanjutnya sini terdapat bagaimana cara memulai Web3 di Binance Academy ini yang dipaparkan oleh Mbak Shirley. Yaitu awalnya itu kita itu belajar dan mencari kembali mengenai apa itu Web3, mencari sendiri gitu. Selanjutnya join komunitas, selanjutnya partisipasi bersama Binance Academy itu sendiri dan kontribusi. Nah, sudah kemarin Mbak Shirley menjelaskan mengenai Web3. Nah, kemarin itu Mbak Shirley menjelaskan blockchain dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Web3. Nah, sebentar saya buka catatannya dulu. Nah, jadi Web3 itu kemarin seperti evolusi di masa depan itu, atau evolusi di masa depan web atau internet yang merupakan visi dari sebuah internet yang lebih terdesentralisasi, yang sesuai dengan topik penjelasan di awal tadi. Nah, dimana Web3 itu kekuasaannya itu tidak dikontrol lagi dengan terpusat, sehingga yang kita pada awalnya, misalnya kita buka perusahaan atau perusahaan di sini. Nah, buka misalnya bank A, bank B gitu. Bank A itu diwadahi dengan misalnya kapasitasnya 100 orang yang mengelola bank A. Sehingga Web3 ini ialah pusat yang lebih terdesentralisasi lagi gitu, tidak terpusat, sehingga nanti di bank A kan itu 100 orang misalnya. Nah, orang pertama misalnya nakal gitu, dan orang yang lain itu bisa mengawasi gitu, tidak terpusat pada satu orang gitu. Nah, jadinya 100 orang tuh bisa mengelola dari bank A tersebut. Nah, itu mengenai Web3. Nah, dan banyak lagi dijelaskan oleh Mbak Shirley kemarin, sehingga dari Binance itu sendiri udah menjelajahi 190 sekolah dan 30 lebih kota gitu. Nah, setelah itu kita mencari tadi kan belajar dan mencari sendiri mengenai Web3 itu. Nah, selanjutnya kita join di komunitas Binance Academy yang dijelaskan oleh Mbak Shirley itu mengenai
nanti terdapat benefit seperti yang sesuai kreativitas kita gitu, device specialist, blockchain developer, NFT creator, blockchain educators, dan marketer and or community manager gitu. Nah, dan kemarin juga Mbak Sherly itu menjelaskan mengenai apa sih yang kita bisa WFH. WFH itu kan work from home dari kita kerja dari rumah atau yang disebut dengan kerja remote. Kemudian Mbak Sherly itu memaparkan mengenai link-link apa saja atau dari mana saja itu ada gitu, freelance gitu. Dan Mbak Sherly juga menjelaskan itu kemarin terdapat Fiverr, Upwork, Total, Freelancer, People per Hour. Nah, jadinya itu mengenai kegiatan WFH yang bisa dikerjakan di mana saja itu, fleksibel. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan kembali dari Web3 on Campus kemarin. Dan sebenarnya dua speaker lagi itu Bang Yanuar sama Bang Hendrik. Nah, itu tuh mereka lebih tepatnya lebih sering ke tanya jawab. Nah, jadinya nanti di bagian sesi tanya jawab mereka yang akan menjawab lebih jelasnya, lebih detailnya mengenai Web3 itu bagaimana, sistemnya bagaimana, dan keuntungan, kelemahan, dan cara kita menangani atau memulai Web3 seperti itu. Lebih detail lagi itu dijelaskan oleh Bang Yanuar dan Bang Hendrik gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan dari kegiatan Web3 on Campus kemarin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan ulasan kembali mengenai Web3 on Campus tersebut. Saya Alvin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.